Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafas Selvina, NIM 190101070083. Di sini saya menyampaikan video tentang jawaban dari final tes yang diberikan oleh Bapak, yaitu terdiri dari 5 soal. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu soalnya, apa perbedaan dari media visual, audio, dan audiovisual? Media visual adalah media yang menampilkan suatu gambar atau objek yang dapat dilihat oleh orang lain. Sedangkan media audio yaitu media yang hanya dapat didengar saja, atau media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio dan rekaman suara. Sedangkan yang ketiga yaitu media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang dapat dilihat dan didengar oleh orang lain, contohnya seperti video yang memiliki gambar dan suara. Jawaban dari soal kedua yaitu, adapun kriteria yang media pembelajaran sebagai sumber belajar yang baik adalah yang pertama, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Artinya, dalam pembelajaran tentu saja memiliki tujuan yang hendak dicapai. Oleh sebab itu, dengan kehadiran media, maka diharuskan agar dapat mendukung ketercapaian atas tujuan itu sebagai media komunikasi modern. Media diharapkan mampu membawa proses pembelajaran kepada tujuannya. Yang kedua yaitu karakteristik media yang akan digunakan sesuai dengan proses pembelajaran. Artinya, media pembelajaran yang akan digunakan haruslah memiliki kriteria yang sesuai, sebab jika tidak sesuai, maka tentu akan bisa menghambat proses pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga yaitu mampu mendukung isi dan bahan pembelajaran. Itu media mudah diperoleh, artinya sangat penting untuk mengingat bagaimana kemudahan dalam memperoleh media tersebut. Tentunya jika kemudian terjadi kerusakan dan penggantian, maka akan dapat lebih mudah memperoleh media penggantinya. Yang kelima yaitu mudah dalam mengaksesnya, sebab media pembelajaran yang tidak dapat digunakan jika para penggunanya tidak bisa menguasainya, bagaimana cara mengakses media tersebut. Yang keenam yaitu penggunaan tidak memakan waktu yang lama. Artinya selain itu media pembelajaran harus dapat bersifat efisien sebagai proses komunikasi efektif. Dalam hal ini media yang digunakan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam persiapannya. Yang ketujuh yaitu kesesuaian media pembelajaran dengan cara berpikir siswa. Kesesuaian tersebut akan bisa menarik minat para siswa untuk lebih menyesuaikan sekaligus memelihara peserta. Yang kedelapan yaitu sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan. Yang dimaksud dalam poin ini adalah media pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Misalnya, ada suatu daerah yang tidak memiliki listrik, maka di daerah tersebut tidak dapat membutuhkan media yang harus membutuhkan listrik. Paling penting dalam kriteria ENOT, pembelajaran yang tepat adalah tentunya wajib disesuaikan dengan kemampuan para pengajar dalam proses komunikasi dalam organisasi. Sebab secanggih apapun sebuah media pembelajaran, jika user atau penggunanya tidak mampu menggunakannya secara optimal. Yang ke-10 yaitu yang terakhir adalah efektivitas penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan harus memenuhi kriteria berupa efektivitas penggunaan. Dalam hal ini, aspek waktu, skill penggunaan harus bisa disesuaikan agar media dapat digunakan secara efektif. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Perbedaan dan persamaan antara media belajar, sumber belajar, dan alat bantu guru dan alat peraga adalah persamaannya yaitu yang pertama, sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, tempat, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi. Selanjutnya yaitu beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih media pembelajaran yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, praktis, luwes dan bertahan. Yang ketiga, mampu dan terampil menggunakannya. Yang keempat, pengelompokan sasaran. Yang kelima yaitu mutu teknis. Selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Adapun hubungan
menggunakan media dan efektivitas pembelajaran SD AKMI, yaitu ada kolerasi positif antara kemenarikan media dengan efektivitas pembelajaran, yaitu semakin menarik media yang digunakan maka akan semakin efektif pembelajarannya. Guru harus paham dengan karakteristik siswanya sehingga bisa mengetahui media apa yang harus digunakan untuk menyampaikan materi. Selanjutnya yaitu soal yang keempat. Selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 tentang perbedaan dan persamaan antara media belajar, sumber belajar, alat bantu guru, dan alat peraga. Adapun persamaannya yaitu yang pertama, sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, tempat, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajarnya. Contohnya seperti buku, narasumber, alam, dan sebagainya. Yang kedua yaitu media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik, sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Contohnya seperti proyektor, laptop, komputer, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu alat peraga. Alat peraga merupakan segala sesuatu alat yang dapat menunjang keefektifan dan efisiensi penyampaian, pengembangan, dan pemahaman informasi atau pesan pembelajaran. Contohnya seperti torsa atau patung batang, tumbuhan sebagai alat peraga organ tubuh manusia. Selanjutnya yaitu soal yang kelima. Ciri-ciri media pendidikan yaitu ciri fiksafik, manipulatif, dan distributif. Yang pertama yaitu ciri fiksatif. Media pembelajaran memiliki kemampuan yang merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekomendasi suatu peristiwa atau objek. Banyak kejadian penting atau objek-objek yang harus dipelajari oleh siswa. Selanjutnya yaitu ciri manipulatif. Kejadian yang berlangsung berhari-hari bahkan bertahun-tahun dapat disajikan dalam waktu beberapa menit saja. Banyak peristiwa atau objek yang sulit diamati secara langsung dengan mudah diamati melalui media pembelajaran berupa merekam video atau foto. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah ciri distributif. Dengan menggunakan media pembelajaran, kejadian atau objek pada suatu tempat dapat disebarkan ke tempat lain dengan mudahnya. Merekam video dan foto dapat pada era digital sekarang dengan sangat mudah didistribusikan tanpa terkendala ruang dan waktu.